dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Berita Haji di Berita 1 Sore. Kementerian Haji dan Umroh mengonfirmasi kebenaran informasi terkait jemaah Indonesia yang hilang di Makkah, Arab Saudi. Jemaah asal kloter JKG 27 itu terakhir terlihat meninggalkan hotel yang terletak di Sektor 9 daerah Misfalah, Makkah pada Jumat 15 Mei lalu. Rekaman CCTV yang beredar menunjukkan jemaah bernama Muhammad Firdaus Ahlan berusia 73 tahun ini berjalan seorang diri keluar dari hotel menuju ke jalanan. Ia hanya mengenakan pakaian tanpa membawa barang apapun. Informasi menyebut jemaah asal embarkasi Jakarta Pondok Gede ini tak membawa identitas apapun yang selalu dibawa setiap jemaah, seperti kartu nusuk, kartu hotel maupun tas paspor dan dokumen lainnya yang disiapkan Kemenhaj. Menurut juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsya, jemaah itu merupakan jemaah yang tergabung dalam rombongan 1 kloter JKG 27 berasal dari KBIH Imam Bonjol. Ia juga menyebut pencarian terus dilakukan sejak laporan pertama diterima Kemenhaj melalui kanal Kawal Haji. Kami atas nama Kementerian Haji dan Umroh beserta seluruh PPIH menyampaikan keprihatinan mendalam kepada istri dan keluarga serta seluruh anggota rombongan. Tentu kami memahami bahwa situasi ini menghadirkan kecemasan dan kesedihan yang tidak ringan, terutama bagi keluarga yang menanti kabar di tanah air. Dalam kondisi jauh dari tanah air, kehilangan kontak dengan anggota keluarga tentu menjadi ujian yang sangat berat. Dan karena itu sejak laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun ciri-ciri jemaah yang saat ini masih dalam pencarian dengan menggunakan pakaian terakhir, kaos putih dan sarung, dan juga berdasarkan laporan kronologi yang kami terima, Bapak Muhammad Firdaus Ahlan dilaporkan tidak kembali sejak Jumat pada 15 Mei 2026 lalu. Kami mendapatkan laporan melalui kanal Kawal Haji pada 16 Mei 2026 dan berdasarkan informasi terakhir beliau keluar hotel tanpa membawa. Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, pemerintah menyiapkan skema logistik khusus berupa paket makanan siap santap atau ready to eat bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Penyaluran paket ini dilakukan untuk menjaga kecukupan asupan dan stamina jemaah di fase puncak ibadah haji. Guna mengantisipasi keterbatasan akses dapur selama puncak haji, setiap jemaah nantinya akan dibekali sebanyak 15 paket makanan atau ready to eat alias siap santap. Distribusi logistik ini dijadwalkan berlangsung pada 2 kategori. Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan total kebutuhan makanan siap santap untuk fase Armusna sekitar 3.082.200 paket. Menu yang disiapkan merupakan olahan khas Indonesia dengan cita rasa Nusantara. Total RTE yang kita butuhkan terutama di Armusna ini total adalah 3.082.200. Ini yang kita split dalam 2 kategori besar. Yang pertama adalah di saat disuguhkan di hari-hari penting di Armusna, tanggal 8, 9, 10, 11, dan 12. Jumlahnya berapa? Ini kurang lebih 1.849.680 meals. Yang ini sudah disediakan oleh 2 syarikah. Yang melakukan kontrak dengan 2 syarikah ini ada PT Halalan Thayyibah dan Family Food. Ini semuanya sudah terdistribusi oleh 2 syarikah ini. Dan untuk yang tanggal 7, kelompok yang kedua tanggal 7, 8, dan 13. Ini disediakan oleh siapa? Ini disediakan oleh industri yang ada di Indonesia yang kerjasama dengan industri perusahaan yang ada di Arab Saudi. Totalnya kurang lebih 1.232.000. Ya, pemirsa, ada yang berbeda dalam jajaran Amirul Hajj Indonesia tahun ini. Pasalnya, pengusaha Yusuf Hamka menjadi bagian dari Amirul Hajj dan menjadi tokoh Tionghoa pertama yang menjadi Amirul Hajj. Pengusaha Yusuf Hamka atau juga dikenal sebagai Babah Alun tiba di Arab Saudi bersama jajaran Amirul Hajj lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Kehadirannya tidak hanya membawa misi toleransi, tetapi juga transformasi ekonomi haji demi pelayanan yang lebih prima.
Diketahui setiap pelaksanaan ibadah haji, pemerintah menunjuk Amirul Hajj sebagai delegasi resmi untuk memimpin, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan ibadah haji. Diketahui pengusaha Yusuf Hamka memeluk Islam pada tahun 1981 di bawah bimbingan ulama besar Buya Hamka. Sosoknya dikenal luas atas komitmennya merajut keberagaman di tanah air. Penunjukan pria bernama asli Jau Alun ini menjadi simbol toleransi di tanah air. Sebagai pengusaha, Yusuf Hamka ditugasi pemerintah untuk melihat peluang secara ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga hasilnya bisa untuk memberikan pelayanan haji yang lebih prima. Pertama, tentunya kenapa saya jadi Amirul Hajj tadi sudah dijelaskan, karena fungsinya untuk melihat peluang-peluang secara ekonomi. Kemudian mungkin saya mewakili pengusaha, ini teman-teman pengusaha dalam negeri, ingin mencoba menjajaki apa sih yang bisa bermanfaat supaya dana kita nggak keluar aja begitu, tetapi dimanfaatkan oleh keluarga kita kalau perlu ya, sehingga juga nanti memberikan pelayanan yang lebih. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan ibadah haji di Tanah Suci telah bergabung bersama kami Eis Rita, jurnalis Berita 1 di Makkah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia. Eis, bagaimana persiapan jelang puncak haji sejauh ini? Apa saja yang kemudian jadi imbauan dari petugas terhadap para jemaah? Ya, waalaikumsalam dan juga pemirsa Berita 1 Televisi waktu Makkah. Jadi dapat saya sampaikan bahwa pengusaha Yusuf Hamka itu tiba di Arab Saudi bersama dengan gelombang pertama Amirul Hajj mengikuti Wamen Hajj Daniel Azhar Simanjuntak. Begitu datang, beliau langsung melakukan umroh wajib. Setelah itu bersama rombongan beliau mendatangi jamaah-jamaah yang ada di beberapa sektor di Kota Mekah ini, seperti sektor 10 terutama di sektor Aziziyah yang dianggap selama ini kesannya dinomorduakan karena lokasinya paling jauh. Ternyata hasil kunjungannya beliau disambut meriah dan jamaah menyatakan puas terhadap layanan dari pemerintah Indonesia. Selanjutnya sore ini juga Yusuf Hamka dan rombongan akan mengunjungi jemaah lainnya di sektor-sektor lainnya. Kemudian untuk di Mekah, saya laporkan bahwa saat ini situasi lalu lintas itu mulai padat, terutama sore menjelang malam. Hal ini karena jamaah dari berbagai negara sudah mendatangi Kota Mekah juga dari Indonesia. Untuk itu pemerintah selalu mengingatkan kepada jemaah Indonesia selalu membawa identitas mulai dari paspor, visa, dan juga kartu nusuk, dan juga mengingat di mana lokasi menginap hotel ini untuk mencegah apabila jemaah tersesat atau kehilangan rombongan begitu. Kemudian dapat saya sampaikan hingga saat ini layanan bus sholawat akan dihentikan pada hari Jumat pukul 18 waktu Arab Saudi. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung pengaturan lalu lintas, kesiapan armada, serta penataan jamaah di menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Nah, tapi bagi jemaah yang belum melaksanakan umroh wajib, pemerintah masih mengakomodasi dan menyiapkan sarana transportasi khusus. Sementara itu, berdasarkan data operasional per tanggal 20, sebanyak 513 kloter dengan jumlah jamaah sebanyak 197.876 dan 2.044 petugas telah diberangkatkan dari tanah air dan tiba di Tanah Suci. Sementara sebanyak 237 kloter dengan jumlah jamaah 90.691 jemaah dengan 945 petugas telah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Dan yang tiba di Makkah sebanyak 502 kloter dengan jumlah jamaah 193.593 jamaah. Selain itu sebanyak 15.418 jamaah haji khusus juga telah tiba di Kota Makkah. Hari ini dijadwalkan merupakan hari terakhir bagi penerbangan jamaah dari tanah air menuju Kota Makkah. Dengan demikian mulai besok sudah tidak ada lagi penerbangan dari tanah air menuju Kota Mekah. Dan selanjutnya jamaah mempersiapkan diri untuk kegiatan ibadah puncak haji. Demikian laporan dari Kota Mekah, Deh. Baik, kalau begitu kita doakan mudah-mudahan kondisi di sana terus baik begitu sehingga
puncak ibadah haji bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Eis Rita, jurnalis Berita 1 Media Center Haji 2026, melaporkan langsung dari Makkah, Arab Saudi. Jaga kesehatan Eis, wassalamualaikum. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji.